Shalom teman-teman. Shalom juga buat teman-teman yang ada di rumah. Dan Shalom kita teman-teman. Kali ini bakal berbeda karena kita semi podcast. Oke, mau ngobrol-ngobrol tentang Komsel dulu nih. Kalau boleh tahu Komsel itu hari apa teman-teman? Hari Jumat. Hari Jumat jam berapa ya? Jam 7 malam. Terus yang lebih tepatnya lagi di gereja. Oke, sebenarnya kita di Komsel itu ngapain aja sih? Dari Eca dulu nih. Kalau kamu di Komsel ngapain aja? Kita cerita banyak hal nggak sih? Bener. Kalau kamu Din, ngapain aja? Yang penting kita main game. Benar. Seru sih itu awal-awal buat sih. mencairkan suasana itu Bener. penting. Sambil mengakrab, sambil supaya kita makin akrab. Benar. Kalau kamu Yi? Ngapain? Enggak. Ayo enggak pernah komsel. Iya. Ngapain? Pendalaman kita. Pendalaman Alkitab sama Om Henry. Benar. Oh iya. Apa? Makan Oh iya, jelas itu. Habis komsel Habis Komsel nyemil. gratis lagi. Gratis. Oke, tadi Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kalau selanjutnya nih, kita bahas tentang youth. Yuk. Youth hari apa guys? Hari Sabtu. Jam 5, bener ya? Jam 5 sore. Sama juga di gereja. Jadi kalau di youth itu beda gak sih sama di Komsel? Yes, Beda. Apa yang kalian rasain bedanya youth sama Komsel? Kalau youth itu lebih kita harus bisa berbaur sama yang lain. Mungkin kalau di Komsel dia nggak datang, kita harus bisa berbaur dengan anak-anak baru. Tapi kalau di Komsel itu kita juga berbaur sih, cuma kita harus lebih kayak deket lagi gitu loh. Karena kan nggak ada batasan-batasan gitu. Berarti sama-sama berbaur ya? Iya sih. Iya. Oke, kalau menurutmu apa sih perbedaan dari Komsel sama youth? Kalau komsel kan kita bisa kayak santai gitu kalau komsel. Kalau di youth kita lebih ke serius. Serius untuk serius dua-duanya itu serius. Cuma kalau di komsel kan lebih santai gitu daripada kalau di youth. Kalau kamu Ca? Aku sama sih kayak Ai. Soalnya kalau di Komsel tuh lebih seru gitu. Anehnya kayak lebih santai, lebih kita bisa ngomongnya lebih enak. Nggak usah terlalu ya. Aku cerita-cerita di Komsel juga lebih seru sebenarnya. Soalnya kalau misalnya di YouTube tuh agak kayak nggak kenal gitu loh. Kayak belum kenal mungkin sama beberapa orang. Cuman kalau gara-gara di Komsel aku bisa kenal sama anak-anak baru, lebih dekat gitu. Ya benar. Jadi itu ya teman-teman perbedaan dari youth sama Komsel. Jadi aku minta teman-teman, ya bukan minta sih, aku undang teman-teman semua yang ada, yang lagi nonton video ini, yang lagi nonton podcast ini, setuju nggak kalau kita undang kalian semua buat datang ibadah Komsel sama youth. Siap hari apa kalau Komsel? Jumat jam 7 malam di gereja. Kalau youth Jam 5 sore Tiap hari Sabtu di gereja juga. Oke, mungkin itu ya pengumuman hari ini, podcast kita hari ini gitu ya. Tapi seru sih emang youth, apalagi punyanya LG. harus ikut sih. Tapi buat teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk ngajak teman-teman yang lain supaya bergabung di youth kita, di Komsel kita. Seru lagi. Iya. Karena kalau misal nggak rame gitu ya, itu nggak seru kan. Benar. Kalau cuma yang datang aku aja kan, ya saat teduh gitu ya. Bukan Komsel. Bukan Komsel. Daripada online di rumah, mending Daripada sama online. kita bareng-bareng di gereja ini. Bener, daripada online mending offline. Kan kita juga udah dikasih waktu biar bisa onsite gitu toh. Yuk, Itu harus datang. dipergunakan dengan baik. Bener. Yaudah kalau gitu sampai jumpa teman-teman di podcast kita selanjutnya. God bless you. God bless you. Bye-bye.
sama aku juga dong. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Jump, 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 jump. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Sita buah musuh kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi kita pujikan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Apa? Kita buang musuh gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Suaranya dia akan katakan, Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Apa? Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang musuh gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Apa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, sekali lagi lebih semangat. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan salam bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, kasih tos kanan kirinya, bilang kita nggak boleh lemot, lembek gitu ya. Ayo kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Terlepas, kuasa maut telah terempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus apa? Nama Yesus jawab. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Amin. Serukan aja namanya. Suaranya di atas katakan. Membakar setiap. Apa? Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. One, two. Nyalakan apimu, ku nyanyi.
takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Serukan apa? Serukan aja nama. Tangannya saya diangkat, katakan. Apa? Naikkan puncak mujizat terjadi. Roh Kudus nyali dalammu, nyanyi. Oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Teman-teman jawab ya. Lebih keras lagi. 1, 2, 3, go. Lebih keras. 1, 2, 3, go. Jump. Jump, 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 jump. Roh Kudus membakar setiap kami apa? Nyanyikan mujizat terjadi. Sekali lagi lebih semangat. Roh Kudus membakar setiap. Bakar, bakar, bakar. Naikkan puncak mujizat terjadi. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Mari teman-teman, saya undang teman-teman kita satukan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk sore yang indah ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, setiap kami Tuhan merasakan jamahan-Mu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin. Syukur Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari kita pujikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita pujikan lagu ini. Mari teman-teman kita katakan sama-sama. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah
katakan Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Aku berdoa kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, haleluya, Mu sempurna. Saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Haleluya Yesus, kami yakin Tuhan kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan di tempat ini Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Yes Lord. Saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Ya Yesus, saat kami berdoa dan percaya Tuhan, kami yakin kuasa-Mu akan bekerja Tuhan dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Engkau hadir Tuhan. Engkau ada di setiap hidup kami Yesus. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan
ada di tempat ini, yang lagi mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan kami merasakan bahwa Engkau hadir Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Hanya denganmu Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya bersama denganmu Tuhan kami bisa melewati setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap proses demi proses Tuhan kami lalui bersama dengan Kau Tuhan. Mulai saat ini Yesus, kami mau Tuhan mengandalkan Kau dalam kehidupan kami Yesus. Kami percaya rencana-Mu indah Tuhan untuk setiap kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, amin Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama-Mu Bapa, hanya bersama-Mu Tuhan kami bisa melewati semua Tuhan. Yes, proses demi proses kami hanya bersama dengan Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Kau yang memberi pertolongan kepada setiap kami Yesus. Yes Tuhan, thank you Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di dalam hadirat-Mu. Kalau kami boleh datang untuk mencari wajah-Mu. Engkau bukanlah Tuhan yang jauh, tapi Engkau berkenan untuk kami temui. Tuhan, terima kasih. Kau layakkan kami menghampiri-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang memerdekakan kami, firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, firman-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita sudah ada di bulan yang baru ya. Ini adalah Sabtu yang pertama ya di bulan Agustus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari ya. Kalau misalnya kalian dulu mungkin ada di masa-masa gereja anak ya. Sekarang kalian sudah ada di youth ya. Dulu mungkin masa-masa kalian masih ada di SD, sekarang sudah di SMP ya. Yang SMP juga begitu, yang sudah di SMP ya kelas 3, sekarang bilangnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Kalian akan sudah memasuki masa-masa SMU ya. Terus juga yang sudah SMU kemarin, kelas 12. Aduh kayaknya sibuk banget ya menghadapi ujian, tugas-tugas yang harus dikerjakan. Akhirnya lulus juga puji Tuhan ya. Sekarang kalian sudah mulai memasuki mungkin yang dikasih karunia Allah, di kesempatan yang Allah berikan buat kalian. Kalian mau kuliah, kalian dipercaya oleh orang tua. Kalian bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Mungkin kalian juga yang mungkin harus masuk dalam dunia yang baru, dunia pekerjaan. Itu juga puji Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita melalui semuanya. Amin. Iya, bukan hanya orang tua yang membutuhkan Tuhan Yesus. Bukan hanya papa dan mamamu yang sedang bekerja, berusaha keras ya. Membayar uang sekolahmu, mungkin membayar rumah, membayar uang segala sesuatu yang diperlukan bagi rumah tangga. Bukan hanya mereka yang orang dewasa ya, tapi kalian ya dalam masa muda kalian di tempat ini, dalam masa muda kalian dipercaya kalian menjadi seorang pelajar. Kalian sebagai orang yang dipercaya untuk dapat belajar di kampus ataupun engkau yang sudah bekerja ya. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Sepakat dengan saya? Katakan amin. Amin. Yuk lihat ke depan semuanya saat ini. Ya kita akan bacakan firman Tuhan. Ya kita baca kitab Yosua 1. Ya saya minta yang cowok bisa ya baca ayat yang ganjil. Ya biarpun gak terlalu banyak tapi lantangkan suaramu. Siap? Ayat yang ganjil ya. Mulai ayat 1, 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat kedua yang wanita sama-sama katakan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Siap yang pria-pria? Ayat yang ketiga katakan sama-sama. Ayat keempat, dari padang gurun dan sungai Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam,
semuanya itu akan menjadi daerahmu. Oke, ayat 5. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama-sama ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Seminggu lagi, sebulan lagi, bahkan yang akan datang ini kita tidak ada yang tahu. Ya, kalau minggu lalu tante juga dengar, oh iya Mbak Lisa mau pindah ke Bali. Waduh, secara manusia rasanya sedih ya. Aduh gimana ya gitu ya. Tapi saya juga memandang ya. Saya juga nggak tahu nanti mungkin anak saya akan kuliah di tempat lain ataupun di mana ya. Mungkin juga ada rekan-rekan ya, saudari kita, saudara kita yang akan pergi ke Sydney ya. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Ya, sama seperti Joshua ketika abdi Allah itu meninggal. Pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan 120 tahun. Ya, siapa sih Joshua ini? Joshua ini abdinya Musa, istilahnya pembantunya Musa. Yang bersihin kasutnya, yang menyiapkan pakaiannya, mungkin yang mengiring dia kemana-mana. Ya, tapi Joshua ini adalah orang yang dipercaya oleh Musa. Ketika peperangan melawan orang Amalek, ya, Musa berdiri di atas gunung disertai oleh Harun dan Hur. Sedangkan Joshua dia ada di medan pertempuran, dia ada di medan peperangan. Dia harus mengangkat tombaknya, ya. Mengangkat senjata untuk melawan orang Amalek, menumpas orang Amalek. Dia menjadi orang kepercayaan daripada Musa. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan, kalau secara manusia Joshua ditinggal oleh pemimpinnya. Dia masih muda. Seakan-akan kayaknya aku gak bisa ya. Bukan 200 loh. Kalau jemaat youth 200 ya. Dengan 200 kepala. Waduh, keinginan 1, keinginan 2, waduh banyak ya. Ini 2 juta. Bukanlah jumlah yang sedikit, banyak. Yang banyak ya, segala urusan, strategi peperangan, apa yang harus dilakukan untuk menaklukkan tanah Kanaan. Makanya firman Tuhan berkata kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Ya, seringkali sebagai manusia, ya, kalau mungkin di dalam medan peperangan, ya, Joshua nggak diragukan lagi ya dalam menumpas orang Amalek, dia berperang dengan gagah berani, dia bisa menguasai medan peperangan. Tapi kata firman Tuhan,
aku akan menyertai engkau. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Seringkali kita sebagai manusia itu tawar hati, kecut hati, ataupun merasa aku ini gak sanggup Tuhan, aku ini gak mampu. Siapa yang pernah kayak gitu? Seringkali kita merasa kayaknya aku kayak gak bisa deh, aku kayak gak sanggup deh. Tawar hati, disitulah titik lemah. Ya. Tapi bagaimana saya begitu ini ya, pada saat mendengarkan cerita ini dan saya baca kembali kitab Yosua ini, bagaimana Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh. Ya, anak-anak sekalian, adik-adik yang terkasih, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh yang gak bisa kamu capai. Tapi Tuhan itu begitu dekat. Dia itu adalah Allah yang mengencourage. Dia itu yang peduli di dalam kehidupanmu. Dia yang peduli di dalam masa depanmu. Dia yang peduli akan hidupmu. Karena Tuhan yang memegang masa depanmu. Amin. Dia yang punya rancangan-rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Makanya waktu Joshua ini begitu tawar hati, begitu takut, kayaknya gak bisa menghadapi 2 juta orang yang begitu garang-garang, yang mungkin begitu gak bisa nurut. Ya, orang Israel itu orang-orang yang keras kepala, bebal, mungkin gak bisa diomongin. Tapi Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu sesuatu yang dari dalam, amin. Bukan dari luar. Kalau misalnya dari luar mah bilang, kamu bisa, kamu bisa. Ya, itu sesuatu yang dari luar. Sesuatu yang dari luar itu, nanti kamu dikasih fasilitas mobil ya. Kalau kamu memiliki pekerjaan yang baru, kamu dikasih fasilitas mobil begini, begini, begini. Persyaratannya mungkin banyak hal ya. Ya, persyaratan-persyaratan yang ada secara kasat mata. Tetapi kata firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu sesuatu yang dari dalam. Adik-adik, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, harus ada sesuatu yang dari dalam hatimu keluar. Ya, engkau bisa berkata kepada dirimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayo Viken, kamu bisa. Viken, kamu mampu. Ya, kadang kita menyemangati diri kita sendiri. Tapi itu pun seringkali kita gagal. Betul? Betul. Seringkali kita, tak berani-berani no. Seringkali kita jatuh. Wah, aku pokoknya bisa deh, aku pasti bisa melawan dosa ini. Tapi seringkali kita pun kalah. Ayo, anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Selanjutnya, baca sama-sama. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Engkau akan diutus Tuhan ke Bali, engkau akan diutus Tuhan ke Australia, engkau akan diutus Tuhan ke Jogja, engkau akan diutus Tuhan dimanapun engkau berada. Ketika engkau tahu di dalam hatimu, aku ini gak kuat Tuhan, rasanya aku gak bisa. Tapi Tuhan bilang, ayo sungguh-sungguh bertindak ya sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan. Loh, aku gak tahu loh hukum-hukumnya Tuhan. Ya kan? Akhirnya aku bisa menyimpang ke kanan, aku bisa menyimpang ke kiri. Karena kita gak tahu hukum-hukumnya Tuhan. Bisa dong Joshua alasan gitu? Bisa? Tapi Tuhan udah bilang, ayo di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tuhan, aku ini loh sibuk, 2 juta loh Tuhan. 2 juta orang loh Tuhan.
belum ngatur strategi, belum aku harus ngatur ini suku-suku Israel 12 suku ini pembagiannya kayak apa, belum lagi kepala-kepalanya siapa, banyak urusanku Tuhan. Bagaimana aku sempat merenungkan Tauratmu siang dan malam. Sama adik-adik, tante juga seperti itu. Aku ini sibuk Tuhan, banyak urusannya. Alah cuma ngurusin kayak gitu aja. Kalian sibuk? Sibuk? Wah sibuk kuliah. Sibuk apa lagi? Sekolah full day, sibuk main handphone, sibuk ngechat, sibuk buka Facebook. Sibuk aku tante buat konten, aku sibuk baca IG. Wah belum lagi yang magang. Kayaknya 24 jam itu kurang. Sibuk semuanya. Kita begitu sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia kita. Kegiatan-kegiatan apalagi kalian yang akan masuk kampus nih. Waduh, seneng ya kalau masuk kampus baru, teman-temannya baru ya. Sibuk, banyak kegiatan kita. Apakah kita lebih sibuk dari Joshua kira-kira? Enggak juga sih. Ya, kalau dipikir-pikir masih ada waktu. Ya, kalau disedia-sediakan masih bisa kok. Aku jalan sama temanku masih bisa, aku hangout masih bisa. Satu hal. Kemanapun kau pergi, kata firman Tuhan, kau akan beruntung. Engkau akan berhasil. Tapi caranya supaya kita jangan belok ke kanan, belok ke kiri, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Kita perlu firman Tuhan. Anak-anak, ingat ya. Di sini dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau jalan seperti kita lagi nyetir ya, hati-hati. Ya kalau misalnya orang yang lagi belajar setir kan matanya biasanya nggak ngantuk kan ya. Nggak ngantuk kalau lagi belajar itu sambil dilihat ini boleh nggak ya belok ke kanan. Oh nggak boleh tuh ada tandanya nggak boleh belok ke kanan. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh ngelewatin lampu ya, pas sudah lampu merah, udah mulai kuning kamu jangan ngegas, itu sudah tandanya siap-siap berhenti. Jangan sampai ngelewatin garisnya. Kita bertindak hati-hati di jalan. Ayo, dalam kehidupanmu bertindak hati-hati kata firman Tuhan. Setiap langkah-langkah kaki kita, kata firman Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Siapa yang gak mau berhasil? Gak ada. Semua manusia. Papa dan mamamu pasti bilang, nak berhasil. Engkau diberkati Tuhan. Engkau beruntung ya nak. Pasti papa dan mamamu mendoakan engkau. Jangankan papa dan mama, Om Henry aja mendoakan kalian kok setiap hari. Supaya berhasil, beruntung, sukses. Tapi ini harus kita kerjakan. Joshua ini harus mengerjakan. Supaya dia bertindak hati-hati. Karena jalan yang di depan ini gak kelihatan. Jalan yang menuju tanah Kanaan, dia harus melawan orang-orang yang harus dihadapi. Itu dia tidak tahu seperti apa. Satu, ketika engkau sudah menguatkan hatimu dari dalam, ketika engkau sudah berkata kepada rohmu, kepada jiwamu ya, kuat, teguh. Rasanya gak bisa kalau pakai daging kita ini. Kita kembali lagi. Nah, firman Tuhan bilang, kamu bisa pada saat engkau merenungkan. Ya, ketika saya lihat merenungkan siang dan malam itu seperti apa. Jadi enggak cuma kita baca wes selesai. Enggak. Itu diumpamakan seekor singa, anak-anak semua tahu singa ya. Seekor singa kalau dia mencabik lawannya, dia mau memakan lawannya, itu dia enggak kayak modelnya
blep langsung ditelen gitu, enggak. Tapi dikunyah sampai lembut baru masuk. Dikunyah sampai lembut baru dia telan. Demikianlah setiap kita. Anak-anak Tuhan, engkau adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Engkau adalah anak-anak yang berharga. Hidup kita ditentukan dari semula. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Selanjutnya apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah perkataan janji Tuhan buat setiap kita. Kita jangan cuma mengklaim aja, aku klaim Tuhan hari depan penuh harapan, aku klaim Tuhan, aku berhasil, aku beruntung. Kita harus lakukan bagian kita. Amin. Iya, pada saat kita berdoa kita mungkin aku klaim Tuhan, janjimu berkata begini, janjimu berkata aku memiliki masa depan yang penuh harapan. Memang itu janji Tuhan. Sama seperti Joshua. Joshua dijanjikan, tidak ada satupun yang tahan melawan engkau. Setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Itu janji Tuhan buat Joshua. Tapi yang harus Joshua lakukan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati. Jangan kecut hati. Lalu renungkan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi di tengah-tengah segala sesuatu yang begitu sibuk, hiruk pikuk 2 juta masyarakat yang harus diurus. Joshua harus menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan, berintim dengan Tuhan. Capek ngurusin banyak orang. Belum lagi berperang, belum lagi harus mengatur strategi. Mungkin Joshua harus bangun lebih awal, tidur lebih malam. Tapi dia melakukannya. Dia memperkatakan kitab Taurat. Dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya dia bertindak hati-hati. Anak-anak nanti baca di rumah. Di kitab Joshua 7 ya. Di kitab Joshua 7 waktu mereka bangsa Israel ini pergi ke Ai, kota Ai. Terjadi kekalahan. Bangsa Israel ini kalah. Sampai Joshua bilang gini, Tuhan kok bisa? Yuk daripada penasaran ya kita baca dulu. Joshua 7 ayatnya yang ke-7. Dan berkatalah Joshua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Nah, ini terjadi kekalahan. Padahal janji Tuhan tidak demikian, bukan? Janji Tuhan, Tuhan menyertai. Tuhan akan memberikan kemenangan. Apa yang terjadi? Di dalam pasukan ini ada dosa yang dilakukan. Nah, adik-adik, Tuhan sangat sensitif terhadap dosa. Joshua ini gak ngerti. Yang namanya akan itu mengambil barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Karena dia melihat
Ini bagus. Dia ambil, dia masuk buat dirinya sendiri. Dia sembunyikan di dalam kemahnya di bawah tanah. Dia sembunyikan. Itu adalah dosa. Bukan Joshua loh. Bukan Joshua yang melakukannya. Tapi pasukannya. Dari satu suku. Dia mencuri, mengambilnya. Tuhan bilang loh sama Joshua. Orang Israel telah berbuat dosa. Ayat 11 ya. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan melawan, menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ayat ke-13 kita baca sama-sama. Sama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Titik sampai situ. Kuduskanlah dirimu. Allah sangat sensitif terhadap dosa. Ingat ya. Mungkin di zaman canggih seperti ini, zaman modern loh, Tuhan gak langsung memunahkan. Seperti dia memunahkan Akan bersama keluarganya. Satu orang dari satu keluarga yang melakukan dosa, anak-anaknya, cucu-cucunya, hewan peliharaannya semua musnah. Karena Allah tidak dapat berkompromi dengan yang namanya dosa. Anak-anak, kuduskanlah dirimu. Amin. Ini bukan perkara yang main-main. Dunia begitu luar biasa. Semua ada di dalam genggamanmu. Engkau di Australia, engkau di Bali, engkau di mancanegara manapun. Hanya di dalam genggaman kita bisa telepon-teleponan. Tapi dimanapun kau berada, tetap kembali kata firman Tuhan. Kalau engkau mau beruntung, engkau mau berhasil, tidak ada cara yang lain. Kita harus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Biarlah itu kita taruh dalam hatimu, hati kita, ya, taruh dalam dahi kita ini loh. Coba kita lihat ya, perjalanan Joshua. Joshua 11, ayat yang terakhir ya. Oke, ayatnya yang ke-23. Joshua 11 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Joshua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Joshua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Ya, good job. Luar biasa. Joshua melakukan tugasnya. Apa yang menjadi panggilan daripada Joshua diselesaikan dengan baik. Kata Tuhan, dia melakukan ya sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Anak-anak, biarlah kita sampai pada panggilan kita. Engkau akan bertumbuh menjadi dewasa, engkau menjadi pengusaha yang sukses, engkau akan memiliki karir yang bagus. Tapi ingat, dimanapun kau berada, apapun yang akan menjadi pekerjaanmu, apapun yang harus kamu hadapi hari-hari yang akan datang, janji Tuhan tidak berubah. Dia menyertai engkau, dia memberikan kemenangan di dalam kehidupanmu. Mari, jadikan hidupmu persembahan yang kudus bagi Tuhan. Jangan ada dosa,
Jangan simpan dosa. Jangan lakukan hal yang tidak Tuhan berkenan. Yuk saya undang pemusik untuk maju ke depan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kami berdoa, biarlah jadi rencanamu dalam hidup kami. Apa yang telah kau tetapkan dari semula, biarlah itu jadi dalam kehidupan setiap kami. Engkau punya rencana atas setiap hidup kami. Tuhan, ketika kami harus menghadapi dunia ini, kami harus sekolah, kami harus kuliah, kami harus bekerja. Tapi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami harus melawan, kami harus berperang, menghadapi segala kedagingan kami. Kami harus berperang melawan segala kemalasan kami. Sebab panggilan-Mu dalam hidup kami adalah seorang penyembah. Kami adalah seorang penyembah, tapi kami juga seorang prajurit yang berperang. Sama seperti Joshua, Tuhan, yang boleh memenangkan pertempuran demi pertempuran yang harus dihadapi dalam hidupnya. Tapi dia memiliki pribadi, Tuhan, yang melekat kepadamu, yang tahu Tuhan membenci dosa, sehingga hidupnya datang kepadamu dengan bersungguh-sungguh hati, memperkatakan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sebab itu kami berdoa, Tuhan, bilangan kami tidak banyak, bilangan kami ini sedikit, Tuhan, tapi jadikan kami ini pelaksana-pelaksana firman-Mu, Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian kami melesat dengan cepat, Tuhan, sampai kepada tujuan ilahi, di mana Allah menempatkan kami. Kami menjadi orang-orang muda yang berkomitmen. Kami menjadi orang-orang muda yang konsisten. Tuhan, taruh itu di dalam hati kami. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puja, Engkau Allah yang telah menyelamatkan hidup kami, supaya masa muda kami tidak menjadi sia-sia, Tuhan. Tapi masa muda kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kami. Kami akan melihat bagaimana Tuhan mengurapi kami. Mari Allah Roh Kudus, kami tidak sanggup, kami tidak bisa, Tuhan. Sebab itu kami sungguh-sungguh perlu Engkau. Kami sungguh-sungguh perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus,
keputusan-Mu pada hari ini. Biarlah setiap kita datang kepada Tuhan. Ketika Kau berdiri di tempatmu masing-masing, katakan kepada Tuhan, Allah Roh Kudus, tolong aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tapi firman-Mu datang padaku supaya aku menguatkan hatiku, meneguhkan hatiku. Siapa yang dapat menjaga engkau ketika engkau di luar kota? Siapa yang dapat menjaga engkau ketika engkau berjalan sendiri di negeri orang? Papa dan mamamu sangat terbatas, keluargamu sangat terbatas menjaga dan memelihara engkau. Tapi Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Allah yang menyertai engkau dimanapun kau berada. Dia yang selalu ada bersama dengan engkau setiap waktu. Minta kepada Dia, minta kepada Tuhan, Tuhan, supaya aku tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya aku boleh bertindak hati-hati sesuai dengan perkataan firman-Mu. Mampukan aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Kami sungguh merasakan Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk pesan-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami. Biarlah kami di masa muda kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami selalu melibatkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan cita-cita kami, masa depan kami. Kami tahu bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ajar kami seperti Yosua, Engkau sudah berpesan Tuhan, supaya dia tetap menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dia tidak menjadi kecut dan tawar hati, dan dia selalu bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh kebenaran firman-Mu. Dan ajar kami untuk kami boleh selalu merenungkan firman-Mu.
supaya firman-Mu, kebenaran itu yang akan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga seluruh tindakan kami adalah benar di hadapan-Mu, dan kami tidak akan pernah gagal. Kami akan selalu berhasil dan beruntung dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Ibu Evangelis Viken Maria dalam seluruh kehidupannya, dalam pekerjaannya, bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan sebagai seorang imam, seorang pemimpin worship leader, bahkan yang memberitakan firman-Mu. Tuhan, isi kembali bejana hidupnya. Dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah youth sore hari ini, kami rindu Tuhan, kami boleh pulang dari tempat ini, dan kami rindu mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Bagi saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah youth pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami bawa berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.